Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian terbuka di mana di situ ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara dan ada luar negeri. Maka kita akan memahami tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Nah, yang pertama, pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan melibatkan saing produksi dalam negeri. Selanjutnya, perekonomian terbuka meliputi yang pertama, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada 4. Pasar dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri, dan khususnya konsekuensi penting yang menyangkut pengertian tiga konsep, yaitu yang pertama, permintaan agregat di pasar barang, yang kedua, jumlah uang yang beredar semakin bertambah, yang ketiga, harga barang atau jasa bisa jadi berubah. Yang kedua, komponen pengeluaran agregat. Nah, yang pertama, konsumsi RT atas barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Yang keempat, ekspor X atau impor M. Selanjutnya, faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat LN terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat atau AS yang terdiri barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya, suntikan atau bocoran. Keseimbangan dicapai ketika pendapatan disposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak selanjutnya. Pendapatan disposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai. Nah, selanjutnya yang terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan, pada tahun 1997 sampai 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.